Saya Bu Pak. Oke. Bu Nani Pak. Nani, Gih. Makasih. Silakan Bu, langsung saja. Bentar, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Pagi, Apakah Bu. sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, Ya, Bu. kalau sehat. Sudah pada sarapan belum hari ini? Belum, Bu. Harusnya sarapan supaya kalian itu kan punya energi untuk belajar di sekolah ya. Nah, hari ini apa ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Semua, Bu. Masuk semua. Oke, bagus. Coba tolong Kak Risman untuk pimpin doanya dulu. Belum belajar, marilah kita untuk baca doa. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum memulai pembelajaran, coba kita nyanyikan untuk menumbuhkan rasa semangat nasionalisme kita. Kita nyanyikan dulu 2 bait terakhir lagu Indonesia Raya. Ya, pada ketukan ketiga. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Raya, merdeka, merdeka, tanah negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya. Pada materi hari ini, pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu melalui tayangan video, pembelajaran tentang 5S, peserta didik dapat memahami penerapan 5S di ruangan kerja secara cermat dengan percaya diri. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis meringkas ruangan kerja 5S SHORT secara benar dengan disiplin. Yang ketiga, melalui tayangan video 5S, peserta didik mampu menunjukkan keringkasan ruangan kerja 5S dengan benar secara mandiri. Kemudian melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat mengevaluasi tahapan pelaksanaan penerapan 5S secara mandiri. Dan yang terakhir, melalui penjelasan dari PowerPoint, peserta didik mampu mengkreasi 5S SHORT di ruangan kerja dengan memperhatikan barang yang tidak diperlukan dengan teliti, dengan bergotong royong melalui diskusi kelompok. Dan terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mempertimbangkan barang yang tidak diperlukan ragu-ragu dan diperlukan dalam ruangan kerja dengan benar dan bertanggung jawab. Nah, sebelum kita mulai, masih ingat tidak pelajaran kita yang minggu lalu? Apa? Masih, Bu. Apa coba, Biba? Kalau nggak salah penanganan material secara manual ya, Bu ya? Ya, secara manual. Contohnya apa saja, apa untuk penanganan material secara manual? Siapa yang bisa jawab contohnya? Saya, Bu. Ya. Apa? Contohnya apa aja? Saya, Bu. Ya. Bibah lagi nih, sok. Bibah kayaknya nilainya jadi bagus nih, jawab terus. Mengangkat ya, Bu? Ya, mengangkat. Mendorong. Mendorong. Menarik, Bu. Ya, menarik. Memanggul, Bu. Ya, yaitu ya pelajaran yang kita pelajari minggu kemarin tentang penanganan material secara manual. Nah, untuk yang sekarang, kita akan belajar tentang itu apa sih yang namanya 5S. Sebelum pelajaran dimulai, apakah kalian pernah mendengar istilah 5S? Apa 5S itu sebelum kita mulai? Salam, Bu. Ya, bukan yang itu ya, bukan yang salam, sapa, apa sopan, santun, senyum, bukan yang itu. Bukan. Ada lagi yang bisa, yang pernah dengar? Sairi, Saiton, Saiso, Saiketsu, Sitsuke. Ya, betul adik. Adik udah benar jawabannya, yaitu Seiri,
Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Awas, Seitonnya bukan Saiton yang suka menggoda manusia ya. Salah. Nah, kalau di sini dalam istilah bahasa Jepangnya itu yang tadi ya, yang budaya 5S itu yang seri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Sementara kalau dalam istilah Indonesianya bisa jadi yang seri itu adalah pemilahan, penataan, pembersihan, pemantapan, dan pembiasaan. Atau kalau 5R-nya ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kemudian kalau 5K-nya berarti keteraturan, kerapihan, kebersihan, kepatuhan, kedisiplinan. Dan kalau 5S-nya lagi di dalam bahasa Indonesia berarti sisi, susun, sasap, sosoh, dan suluh. Nah, maksud penerapan dari 5R ini adalah perubahan perilaku melalui perubahan tempat kerja. Nah, dari yang pertama seri. Seri itu adalah ringkas, jadi merupakan kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, sehingga segala barang yang ada di lokasi kerja hanya barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja. Sudah bisa kalian bayangkan kan kalau tempat kerja kita berantakan, kita akan bingung untuk mencari mana barang yang akan kita butuhkan atau untuk mencari barang-barang yang masih kita butuhkan. Jadi benar-benar harus memilah mana yang masih digunakan dan mana yang tidak digunakan atau yang masih ragu-ragu atau yang kira-kira masih bakal digunakan untuk di kemudian hari. Kemudian ini gambarnya nih tuh, kelihatan kan gimana berantakannya. Yang kedua, seiton. Nah, seiton itu artinya rapi. Jadi segala sesuatu harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pada saat diperlukan. Jadi setelah dipilah mana yang diperlukan dengan mana yang tidak, kita susun dengan rapi supaya kita untuk mencarinya. Ini gambarnya. Kemudian yang ketiga yaitu seiso. Seiso itu artinya resik. Jadi merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Jadi setelah kita susun dengan rapi, kita bersihkan dengan cara dielap, disapu, pokoknya dibersihkanlah supaya kelihatannya indah. Kemudian yang keempat yaitu seiketsu. Nah, seiketsu ini adalah merawat, jadi merupakan kegiatan menjaga kebersihan pribadi sekaligus mematuhi ketiga tahap sebelumnya. Yang terakhir yaitu shitsuke, yaitu pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahap 5S. Jadi setelah kita lakukan langkah yang pertama ya ini dengan pada tahap yang terakhir. Nah, di sini ada video yang bukan video animasi yang Ibu buat. Bisa kita lihat sebentar. Waduh, videonya nggak bisa kebuka. Oke, Ibu kirim aja link YouTube-nya ke grup WhatsApp ya. Mungkin di HP kalian kan bisa kebuka tuh. Sok, coba buka di HP kalian. Udah Ibu kirim linknya di grup WhatsApp. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Yang bertanya? Dari penjelasannya dari slide tadi. Silakan. Ibu yang bertanya ya misalnya, mengapa sih kita harus mempelajari tentang meringkas ruangan kerja atau 5S itu? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan, Rina. Biar kerjanya lebih efisien karena tata letak barangnya kita udah tahu tempatnya. Bagus, Rina. Kasih applause dong buat Rina. Ya, apalagi? Selain jawaban itu, supaya apa lagi? Biar nyaman, Bu. Tidak kotor. Ya, biar nyaman. Supaya tidak kalau rapi dan bersih kan kita nyaman kerjanya ya.
Nah, apalagi kira-kira? Supaya kerjanya fokus, Bu. Nggak kemana-mana. Supaya kerjanya fokus. Kalau kerjanya fokus kan berarti nanti gimana? Berarti kan produktif nantinya ya. Untuk kalian kan anak SMK, biasanya anak SMK itu kan begitu lulus ya banyak yang bekerja, walaupun tidak semua bekerja, pasti banyak juga yang melanjutkan untuk kuliah. Nah, kegunaan dari untuk mempelajari 5S ini kan berarti kalian sudah membiasakan diri, jadi tahu secara teori dan dapat diterapkan nanti di tempat kerja kalian. Jadi secara prakteknya udah tahu. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya dari 5S ini, karena ini adalah metode pembelajarannya itu adalah PBL, di mana PBL itu adalah problem based learning. Jadi akan nanti ada masalah yang akan Ibu kasih kepada kalian, yang harus dianalisis sama kalian di LKPD dengan kelompok-kelompoknya ya. Nah, kelompoknya udah Ibu bagi di LKPD-nya. Masih muter terus, tunggu. Sabar ya. Ya, Bu. Tahu ini kenapa. Ringannya. Kalau untuk kelompok, udah Ibu bagi di GCR ya, kalian tinggal lihat. Baik, Bu. Ada di grup WA, Bu. Ya. Kelihatan? Sudah ada belum? Sudah ada, Bu. Sudah ya. Ya, ini adalah LKPD-nya. Satuan Pendidikannya SMK 1 Kertajatimnya kita ya. Nah, ini kompetensi dasarnya yaitu menganalisis strategi membersihkan ruangan dan lingkungan kerja 5S Science. Kemudian keterampilannya menunjukkan kebersihan ruangan dan lingkungan kerja. Indikator pencapai ketujuannya ada, tujuan pembelajarannya. Nah, ini cara petunjuk dalam pengerjaan LK. Jadi amati gambar ilustrasi di bawah ini dengan seksama. Kemudian tuliskan hal-hal yang diketahui dan hal-hal yang ditanyakan. Kemudian yang ketiga, jelaskan langkah-langkah yang kamu pikirkan serta cara pengerjaan dalam menyelesaikan permasalahan gambar ilustrasi di bawah ini. Yang keempat, selesaikan permasalahan di bawah ini dengan diskusi bersama kelompok kalian. Yang terakhir, sajikan hasilnya dalam bentuk simulasi dengan video, kemudian presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, ini gambarnya. Untuk kelompok 1 yaitu untuk gambar yang nomor 1, kelompok 2 gambar yang nomor 2, dan kelompok 3 gambar ketiga, dan yang terakhir yaitu kelompok 4 gambar yang keempat. Waktunya cuman 10 menit, coba kalian kerjakan dari sekarang. Ya. Paham anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, paham, silakan kerjakan. Nanti masing-masing kelompok harus presentasi ya. Ya, Bu. Ibu melakukan penilaian pada Baik, saat Bu. kalian mengerjakan LKPD, yaitu dilihat dari diskusi kelompok kalian, sikap kalian, keaktifan kalian dalam berdiskusi, dan nanti waktu pada saat presentasi juga akan dinilai hasilnya kayak gimana. Jadi dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan dengan benar, jangan asal-asalan mengerjakan saja ya. Baik, Iya, Bu. Bu. Nah, silakan kerjakan, waktunya cuma 10 menit. Ya, waktunya udah selesai. Coba kelompok 1 presentasi ke depan. Silakan ketua kelompok. Kelompok 1, siapa ketua kelompoknya? Kelompok 1, Ade sama Rina ya? Iya, Bu.
Ya, Bu, Kang Ade mau presentasi katanya ketua kelompok. Ya, sok. Coba presentasi ke depan. Sekarang Kang Ade rajin ya, biasanya kalau pagi ada, siangnya nggak ada, ngilang. Ya, Bu. Udah punya pacar, Bu, di kelas, makanya semangat. Ya, sekarang mah Ibu juga tahu. Ya. Yuk, Adek, silakan ke depan. Ya, Bu. Ya, coba untuk presentasi ke depan. Yang lain menyimak ya untuk kelompok yang lain. Ya, Bu. Ayo. Itu gambar apa itu? Gambar orang lagi apa? Itu lagi bersih-bersih, Bu. Ya, sok dibikin kalimat yang baik dong. Jadi hasil diskusi kelompoknya tadi dengan Rina kayak gimana? Oh, dalam menganalisis gambar yang nomor 1 ini. Bila dilihat dari gambar nomor 1 itu sesuai dengan istilah yang seiso, Bu. Ya, apa sih tadi seiso itu? Seiso itu berarti resik, kalau nggak salah resik ya, Bu. Jadi Jadi menghilangkan sampah, kotoran, dan barang asing untuk memperoleh tempat kerja yang lebih bersih. Biar kita nyaman ya, Bu. iya, good job buat Ade. Sok kasih applause buat Ade. Kelompok Boleh. Ade, maksudnya kelompok 1 ya, bukan buat Ade aja, tapi sama dengan Ade dengan Rina. Iya. Nah, kalau untuk yang kelompok 2 ini, apa ini gambar yang kelompok 2 untuk kelompok 2? Silakan presentasi untuk kelompok 2. Aku Bu, kelompok 2 ya Bu ya. Ya, oh. Kalau lihat dari gambar, itu sedang melakukan kegiatannya ada memilah-milih barang. Mana yang masih digunakan, terus mana barang yang masih ragu-ragu, dan yang barang yang tidak diperlukan. Agar kita mudah kalau membutuhkan file yang kita butuhkan. Itu aja mungkin ya Bu ya? Ya, bagus sekali Rina. Diskusi kelompok kalian, hasil kelompok Habibah Bu, kalian. bukan Rina Bu. Oh iya, lupa ingetnya. Ya, kalau biasanya kan suka sekelompok di kelompoknya sama Ade, Bibah mah. Aku Itu dengan kan Rina lupa. kembaran Bu. Iya. Ya, terima kasih Bibah, good job. Sama-sama, Kemudian yang terakhir nih, satu lagi untuk kelompok yang terakhir di kelompok 3 nih. Itu apa kelompok 3? Hasil diskusinya gimana? Coba presentasikan ke depan kelas. Kelompok 3 siapa kelompok 3? Teh Min sama Teh Yus. Oh iya. Silakan. Yang Satu gambar lagi. Baik, Bu. Untuk gambar 3 itu adalah meletakkan barang-barang sesuai pada tempatnya. Ya. Itu kan, Bu? Ya, betul. Ya, untuk jawaban daripada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu udah bagus. Untuk kesimpulannya ada nggak yang bisa menyimpulkan dari kegiatan 1, 2, dan 3 ini? Apa sih manfaat yang kita dapatkan dari kegiatan ini? Tujuannya itu apa gitu? Ada nggak? Jadi manfaat penerapan 5S di tempat kerja itu. Tadi kan udah kita singgung ya dari awal. Untuk apa tadi? Ya, Bu. Supaya tempat kerja kita kondisinya bersih. Iya, bagus. Dan kita nyaman bekerja. Nyaman bekerja. Begitu kan, Bu? Ya. Biar nggak kotor Bu kelasnya. Iya, jadi jawaban kalian tuh benar semua. Jadi manfaat dari sini yaitu meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien dan efektif. Juga meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan menjadi luas kan. Juga ini menambah penghematan karena menghilangkan berbagai pemborosan di tempat kerja. Selain itu dapat juga mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja kita jadi yang baik. Nah, pembelajaran kita hari ini selesai.
untuk ininya Ibu mengetahui pemahaman kalian sampai di mana, coba kerjakan dulu soal-soal yang Ibu kirim di GCR. Waktunya tapi cuma 5 menit. Silakan. Oke, siap. Selesai ya. Dari hasilnya Ibu lihat nih ada yang banyak yang bagus juga nilainya, walaupun tidak semuanya bagus. Belajar lagi di rumah. Untuk materi selanjutnya minggu depan berarti kita akan belajar tentang K3LH ya. Untuk materi K3LH akan Ibu share juga di GCR, jadi kalian bisa baca dulu di rumah supaya siap untuk pembelajaran di minggu depan. Baik, Bu. Ya, akhirul kalam. Coba Ade kita pimpin doa untuk ini, pembelajaran kita sudah selesai. Baik Bu, marilah kawan-kawan kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hati-hati pulangnya ya, langsung pulang, jangan main-main dulu. Ya Ya, Bu. Bu. Ya, baik Bu Nani, sebetulnya ya dari intonasi volume suara sudah bagus, kemudian ketegasan juga sudah bagus. Yaitu tadi gara-gara video tidak bisa diputar jadi downs ya, jadi Bapak Ibu jadi kehilangan kepercayaan diri gitu ya. Jadi Iya Pak, ini maaf. nggak apa-apa. Jadi karena ini latihan juga ya, tetapi kami berharap sebetulnya supaya ini pemutaran video ini tidak mengalami hambatan, terutama di ujian ya, ujian kompre nanti begitu ada hambatan Bapak Ibu down biasanya ya, jadi bingung, hilang semua gitu ya. Nah itu awal dari kemunduran pembelajaran kita. Mohon diantisipasi, diuji coba di rumah dengan teman, bisa membuka cepat, itu baru yakin nanti hari Senin, Selasa, Rabu Bapak Ibu mengalami ujian komprehensif. Ya, kemudian juga sudah ada evaluasi terhadap Bu Rani juga, sebelumnya Bu Rina ya, maaf. Bu Rina juga sudah ada evaluasi, Bu Nani juga ada ya, yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, kalau Bu Rina sebaiknya evaluasi itu di akhir ya Bu, di akhir dari sintaks inti ya. Kalau PBL itu kan terakhir mengevaluasi dan menganalisis gitu ya. Setelah itu diberikan evaluasi hasil, evaluasi kompetensi yang kita ajarkan. Tetapi evaluasi karakter juga kan di RPP kita mengembangkan, tetapi kita tidak pernah menyebut itu gitu ya. Sebaiknya di sela-sela atau dalam proses pembelajaran itu juga diselipkan penilaian karakter gitu ya, terutama di pendampingan siswa melakukan penelitian tugas ya. Di LKPD itu ya Ibu nampakkan bahwa Ibu juga melakukan pengamatan ya, peningkatan sikapnya ya. Anak-anak silakan bekerja yang rajin ya, bagi yang kerjasamanya bagus nanti juga dapat nilai bagus gitu ya. Itu mengekspresikan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan tugas menilai ya untuk yang karakter. Tetapi yang untuk penilaian kompetensi pengetahuan ya cukup itu Bu Rina jangan ngambilnya di tengah-tengah karena belum diberikan LKPD, sudah di tes karena semangatnya tinggi gitu ya. Nah, itu harus diakhiri. Walaupun pengetahuan begitu dia mendapatkan pengalaman mengerjakan LKPD, maka akan terjadi peningkatan pemahaman gitu ya. Makanya logikanya adalah diberikan terakhir ya, sebelum penutup. Bahkan di penutup bisa menjadi dasar untuk memberikan semacam refleksi ya. Berdasarkan ujian tadi ternyata masih banyak anak-anak yang belum. Nah, untuk itu tugas minggu depan atau tugas di rumah adalah ini gitu. Baik, saya kira itu ya Ibu. Kemudian saya berikan Bu Ayu. Monggo ditambahkan Bu. Ya, terima kasih Prof. Made. Nah, Bu Rina ini sudah menunjukkan perbaikan yang baik. Bu Rina juga sudah menggunakan media pembelajaran berupa slide presentasi dengan menyajikan gambar-gambar yang relevan, meskipun terdapat sedikit kendala dalam memutar video. Nah, Bu Rina, Bu. oh iya, mohon maaf Bu Nani. Oh iya,